Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Saya Gian Saputra dengan ujung NIM 0073. Saya Wulan Okta Ramadhani dengan ujung NIM 0075. Saya Jazila Ansri dengan ujung NIM 0077. Saya Nurhuda Ulfa dengan ujung NIM 0078. Saya Diva Putri Adila dengan ujung NIM 0079. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Baiklah, di pendahuluan ini kita membahas tentang algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang populer dan sederhana untuk memecahkan persoalan optimasi. Yang kedua, persoalan optimasi atau disebut optimization problems. Persoalan mencari solusi optimal. Dan yang ketiga, hanya ada dua macam persoalan optimasi. Yang pertama maksimal, yang kedua minimasi. Baiklah, di sini kita akan yang pertama kita membahas persoalan penukaran uang, di mana contohnya diberikan sejumlah uang tertentu, kita ingin memberikan jumlah koin minimum dengan nilai nominal tertentu. Dan di PPT, kita lihat di PPT dulu, diberikan uang senilai A. Tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Yang pertama, persoalan minimasi, di mana contoh 1 tersedia banyak koinnya 1, 5, 10, 25. Dan untuk uang senilai A sama dengan 32, dapat ditukar dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, 32 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah ditambah 1. Yang kedua, 32 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1. Sehingga nanti hasilnya menjadi 32. Yang terakhir, 32 sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya. Jadi, solusi minimum yang kita dapat dari penyelesaian tersebut adalah 32 sama dengan 25 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 1 adalah kita peroleh 4 koin. Baiklah, kita lanjut ke codingannya, di mana contoh penggunaannya adalah amount adalah jumlahnya sama dengan 32, koinnya 1, 5, 10, 25. Jangan lupa membuat tanda kurung sikunya agar codingan kita benar. Kemudian result kita masukkan sama dengan greedy, spasi, koin, spasi, ceng, kemudian buka kurung, amount atau jumlah, koma, coins, tutup kurung. Kemudian kita tulis print, buka kurung, F, tanda kutip, jumlah koin yang digunakan untuk, kemudian dalam kurung kurawal kita buat amount, kemudian adalah titik 2, buka kurung kurawal, tulis len, kemudian dalam kurung result, tutup kurung kurawal, dan buat tanda kutip, kemudian tutup kurung. Lanjut, kita ketik print, kemudian buka kurung, kita buat tanda kutip, dan tulis koin-koin yang digunakan. Tanda titik 2, kemudian tanda kutip, kemudian koma, dan ketik result, kemudian tutup kurung. Jadi, kita running, akan kita temukan jumlah koin yang digunakan untuk 32 adalah 4 koin.
koin-koin yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama 25, yang kedua 5, yang ketiga 1, yang keempat 1. Jadi, dalam contoh di atas kita memiliki jumlah uang 32 dan daftar nilai koin adalah 1, 5, 10, dan 25. Jadi, algoritma Grady akan memilih koin dengan nilai terbesar yang tidak melebihi jumlah yang tersisa dan akan terus mengurangi jumlah uang hingga mencapai 0. Urutan penjelasannya, yang pertama, urutkan koin pertama, urutkan koin dalam urutan menurun. Yang kedua, pilih koin terbesar. Untuk setiap koin, selama jumlah uang yang tersisa lebih besar atau sama dengan nilai koin, tambahkan koin tersebut ke hasil dan kurangi jumlah uang dengan nilai koin tersebut. Yang ketiga, ulangi. Di mana ulangi langkah 2 hingga semua jumlah uang habis. Baiklah, kita lanjut kepada contoh tidak menghasilkan optimum. Yang pertama, kita tinjau persoalan penukaran uang berikut. Yang pertama, koin kita 5, 4, 3, dan 1. Uang yang ditukar A sama dengan 7. Solusi Grady 7 sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 1. Yaitu 3 koin. Ini disebut tidak optimal. Jadi solusi optimalnya adalah 7 itu sama dengan 4 ditambah 3, yaitu 2 koin. Poin B, koin kita 10, 7, 1. Uang yang ditukar 15. Solusi Grady 15 sama dengan 10 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Kita peroleh 6 koin. Ini tidak optimal. Solusi optimalnya adalah 15 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 1. Kita peroleh 3 koin. Ini disebut solusi optimal. Dan poin yang poin yang ketiga, koin kita 15, 10, dan 1. Uang yang ditukar 20. Solusi Grady 20 sama dengan 15 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Kita dapatkan 6 koin. Ini tidak optimal. Solusi optimal yang kita peroleh dari 20 sama dengan 10 ditambah 10. Kita dapatkan 2 koin. Ini disebut dengan solusi optimal. Jadi, kita lihat codingannya. 2 tidak menghasilkan optimum atau penukaran uang tidak optimal. Di mana kita buat amount atau jumlah sama dengan 7 dan koin kita kurung siku 5, 4, 3, 1. Teman-teman jangan lupa membuat koma. Karena nanti ketika kita tidak membuat komanya, maka codingan kita akan salah. Kemudian result sama dengan Grady, spasi, koin, spasi, kemudian ceng, buka kurung, amount, koma, coins, tutup kurung. Kemudian kita ketik print, buka kurung, F, tanda kutip, jumlah koin yang digunakan untuk, kemudian buka kurung kurawal, ketik amount, tutup kurung kurawal, kemudian ketik adalah titik 2, buka kurung kurawal, len, buka kurung, result, tutup kurung. Tutup kurung kurawalnya, kemudian tambahkan tanda kutip, kemudian tutup kurung. Kemudian ketik print lagi, buka kurung, kasih tanda kutip, kemudian ketik koin-koin yang digunakan, titik 2, tanda kutip, kemudian koma, ketik result, kemudian tutup kurung.
Kemudian kita running. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Jumlah koin yang digunakan untuk 7 adalah 3. Kemudian koin-koin yang digunakan yaitu 5, 1, 1. Jadi hasil coding penukaran uang di atas tidak optimal karena pada solusi Grady koin yang digunakan adalah koin yang terbesar terlebih dahulu sehingga didapatkan 5 ditambah 1 ditambah 1 dengan 3 koin. Untuk solusi optimal kita dapatkan 7 sama dengan 4 ditambah 3. Hasil di atas merupakan hasil optimal dengan koin yang digunakan 4 ditambah 3 dengan 2 koin. Jadi, untuk poin B dan C sama cara mencari codingannya seperti langkah poin yang A. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang activity selection problem. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk yang pertama, urutkan semua aktivitas berdasarkan waktu selesainya terurut dari kecil ke besar. Yang kedua, pada setiap langkah, pilih aktivitas yang waktu mulainya lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, di sini diberikan sejumlah tugas dengan mulai dan waktu berakhir. Di sini kita ingin menemukan subset tugas terbesar yang tidak bertabrakan. Di sini algoritma Grady akan memilih tugas yang selesai paling cepat terlebih dahulu untuk memaksimalkan jumlah tugas yang dapat diselesaikan. Di sini untuk contohnya dimiliki tugas-tugasnya atau task, yaitu untuk yang tugas pertama itu dimulai dari waktu 1 sampai 4. Untuk yang tugas kedua itu dimulai dari waktu 3 sampai 5. Untuk yang ketiga dimulai dari waktu 0 sampai 6. Untuk yang keempat waktunya 5 sampai 7. Yang kelima dari 3 sampai 8. Yang keenam 5 sampai 9. Yang ketujuh 6 sampai 10. Yang kedelapan 8 sampai 11. Yang kesembilan 8 sampai 12. Yang ke-10, 2 sampai 13, dan untuk yang tugas 11 dari waktu 12 sampai 14. Nah, sini kita mencari waktu yang tidak bertabrakan. Di sini selanjutnya itu result sama dengan Grady garis bawah task garis bawah scheduling dalam kurung task. Dan di printnya buka kurung tanda kutip tugas yang dipilih titik 2 tanda kutip, koma, result, tutup kurung. Nah, di sini didapatkan hasil runningnya. Tugas yang dipilihnya yaitu 1 sampai 4, selanjutnya 5 sampai 7, selanjutnya 8 sampai 11, dan selanjutnya 2 sampai 14. Nah, di sini kenapa 1 sampai 4 itu dilanjutkan dengan 5 sampai 7. Di sini di contoh tugasnya, di sini kalau kita ambil yang selanjutnya dari 1 sampai 4 ini, itu kan 3 sampai 5. Di sini 3 sampai 5 ini waktunya bentrok dengan 1 sampai 4. Sama dengan 0 sampai 6, karena 0 sampai 6 ini juga bentrok dengan waktu 1 sampai 4, makanya 0 sampai 6 ini tidak masuk. Nah, kalau 5 sampai 7 ini, karena dia sudah lewat dari waktu yang 4, maka dia tidak bentrok. Makanya dia masuk ke waktu tugas selanjutnya. Jadi, dapatlah hasil runningnya tidak berbentrokan, yaitu 1 sampai 4, selanjutnya dari 5 sampai 7, selanjutnya dari 8 sampai 11, dan selanjutnya 12 sampai 14. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang minimisasi waktu di dalam sistem, yang mana contoh persoalannya yaitu tentang sebuah server, dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank, tukang cukur, dan lain-lain, mempunyai N pelanggan atau customer atau klien yang harus dilayani,
Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah T1 atau dilambangkan dengan T1. Jadi kita masuk untuk menyelesaikan masalah minimasi waktu pelayanan pelanggan menggunakan pendekatan greedy. Kita dapat memikirkan soal ini sebagai masalah penjadwalan tugas di mana kita ingin meminimalkan total waktu untuk waktu tunggu pelanggan. Kita memiliki 3 pelanggan dengan waktu pelayanan. Pelanggan pertama atau T1 yaitu 5, pelanggan kedua atau T2 itu 10, dan pelanggan 3 atau T3 itu 3. Jadi ada 6 urutan pelayanan yang mungkin. Yang pertama, pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3. Lalu yang kedua, pelanggan 1, pelanggan 3, pelanggan 2. Yang ketiga, pelanggan 2, pelanggan 1, pelanggan 3, dan seterusnya. Untuk menghitung waktu tunggu total, kita akan mengurutkan pelanggan berdasarkan waktu pelayanan mereka dari yang terpendek ke yang terpanjang, dan kemudian menghitung waktu tunggu total untuk setiap urutan. Kita lanjut ke codingannya. Yang pertama kita tulis dulu times atau waktunya. Yang pertama times sama dengan buka kurung 1.25, 2.210, 3.23 tutup kurung kurawal. Setelah itu kita bikin semua urutan pelayanan yang mungkin dengan mengetik order sama dengan permutation buka kurung times titik case buka kurung lalu tutup kurung. Lalu result sama dengan kurung siku. For order in orders titik 2, total garis bawah waiting garis bawah time sama dengan calculate garis bawah total garis bawah waiting garis bawah time buka kurung order, times tutup kurung. Lalu result titik append buka kurung order, total garis bawah waiting garis bawah time tutup kurung. Untuk menemukan urutan dengan waktu tunggu total minimum, kita dapat menulis optimal garis bawah order sama dengan min buka kurung result, K sama dengan lambda, X sama dengan X buka kurung siku 1 tutup kurung siku tutup kurung. Lalu kita print buka kurung tanda kutip urutan optimal titik 2 tanda kutip, optimal garis bawah order buka kurung siku 0 tutup kurung siku tutup kurung, lalu print buka kurung tanda kutip total waktu tunggu minimum titik 2 tanda kutip, optimal garis bawah order kurung siku 1 lalu tutup kurung. Lalu kita print tutup kurung buka kurung tanda kutip garis miring N semua urutan pelayanan dan total waktu tunggu titik 2 garis tanda kutip tutup kurung for order, total garis bawah waiting garis bawah time in result titik 2. Lalu kita print buka kurung F tanda kutip urutan titik 2 kurung kurawal order, total waktu tunggu titik 2 kurung kurawal total garis bawah waiting garis bawah time tutup kurung kurawal tanda petik tutup kurung. Nah, sehingga setelah di running didapatkan urutan optimalnya yaitu 3, 1, 2. Total waktu tunggu minimumnya 11. Semua urutan pelayanan dan total waktu tunggu. Yang urutan yang pertama yaitu pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, total waktu tunggunya 20. Kenapa bisa 20? Jadi di sini pelayanan yang pertama yaitu dilakukan oleh pelanggan pertama, yang mana pelayanan pertama ini tidak memiliki waktu tunggu dan hanya 0. Lalu untuk pelanggan yang kedua itu menunggu selama pelayanan pelanggan 1, yang mana yang diketahui di atas tadi pelanggan 1 itu
Pelanggan 1 itu 5. Nah, untuk pelanggan yang ketiga, otomatis dia menunggu pelanggan 1 dan pelanggan 2. Yang mana pelanggan 1 tadi 5 ditambah dengan pelanggan 2 yaitu 10. Jadi total untuk menunggu pelanggan 1, pelanggan 2 sampai selesai yaitu 5 ditambah 5 ditambah 15. Sehingga waktu tunggunya yaitu 20. Lalu untuk urutan yang selanjutnya digunakan juga cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi integer knapsack problem, di mana persoalannya diberikan n buah objek dan sebuah knapsack dengan kapasitas bobot K. Setiap objek memiliki properti bobot atau weight atau dilambangkan dengan W, dan keuntungan atau profit atau dilambangkan dengan P. Cara memilih objek-objek ini dimasukkan ke dalam knapsack sedemikian sehingga diperoleh total keuntungan yang maksimal. Total bobot objek yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Disebut 1/0 knapsack problem karena suatu objek dapat dimasukkan ke dalam knapsack 1 atau tidak dimasukkan sama sekali atau 0. Untuk cara-caranya, untuk yang pertama untuk greedy by profit, yaitu yang pertama pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar. Yang kedua, strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Yang kedua, greedy by weight. Pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai berat teringan. Yang kedua, mencoba maksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Yang ketiga, greedy by density. Pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang mempunyai P1 per W1 terbesar. Yang kedua, mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Kita lanjut ke contoh soal. Diberikan 4 buah objek sebagai berikut. Yang pertama, W1, P1 sama dengan 6,12. W2, P2 sama dengan 5,15, W3, P3 sama dengan 10,50, W4, P4 sama dengan 5/5,10, dengan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 16. Untuk solusi algoritma greedy, itu diperoleh pada PPT di dalam tabel. Di sini kita jabarkan dari diketahui tadi. Untuk W1 P1 itu 16 12, W2 P2 itu 15 dan 15, W3 P3 itu 10 dan 50. Untuk W4 P4 itu 5 dan 10. Untuk I-nya berurutan seperti W1 P1 itu berada di I1, W2 P2 berada di I2 dan seterusnya. Dan selanjutnya di sini ada tabel P1 PI per WI, itu di mana dibagi antara W dan P dibagi dengan W, yang di mana untuk I yang pertama itu mendapatkan 2, yang I2 mendapatkan 3, I3 mendapatkan 5, dan 4 mendapatkan 2. Di sini untuk hasil dari greedy by-nya, untuk profit di sini kita peroleh nilai 1 pada I2, dan untuk yang kedua didapatkan pada I3 yaitu 10 dan 50. Untuk greedy by weight-nya di sini diperoleh pada I1, I2 dan I4. Untuk density-nya diperoleh pada I2 dan I3. Nah, untuk total bobot di sini diperoleh untuk yang profit itu diperoleh 15, untuk yang weight didapat 16, dan density-nya 15, dan solusi optimalnya 15. Dan ini diperoleh dari jumlah profit yang profit weight di sini yang kita dapatkan sebelumnya. Dan sama juga dengan total keuntungan, yaitu total keuntungan ini didapatkan dari
nilai P-nya. Jadi untuk yang total keuntungan yang profitnya yang kita dapatkan sebelumnya itu adalah 65, weight-nya itu 37, density-nya 65, dan di sini juga 65. Di sini kenapa dia dapatkan 65? Kita dapatkan keuntungannya itu kita lihat dari P yaitu 65. Di sini kita lihat I yang kita dapatkan tadi yaitu pada I2 dan I3. Nah, di sini karena kita ingin menghitung total keuntungan, maka kita lihat P. Maka di sini kita tambahkan P dari I2 dan I3 ditambahkan, jadi 15 ditambah 50 dan dapatlah hasilnya 65. Dan untuk yang seterusnya seperti demikian. Nah, kita masuk ke codingannya. Di sini kita masukkan data objeknya dengan weight berurutan I1, I2, I3, dan I4, yaitu 6, 15, 10, 5. Dan jangan lupa menggunakan kurung siku. Selanjutnya untuk value, di sini sama juga dengan nilai P, berurutan dari P1 sampai P4, yaitu 12, 15, 50, 10. Selanjutnya untuk capacity, yaitu nilai K dari soal, yaitu 16. Nah, di sini kita masuk max garis bawah value, item garis bawah taken, sama dengan greedy garis bawah knapsack, buka kurung, weight, values, capacity, tutup kurung. Di sini untuk printnya, yaitu print, buka kurung F, tanda kutip, nilai maksimal yang dapat dicapai, titik 2, kurung kurawal, max, garis bawah value, tutup kurung kurawal, kutip, dan tutup kurung. Untuk print kedua yaitu buka kurung, tanda kutip, item yang diambil, buka kurung, barat, nilai, tutup kurung, titik 2, tanda kutip, item, garis bawah taken, dan tutup kurung. Dan dapatlah hasil runningnya yaitu nilai maksimal yang dicapai 65, dan item yang diambil atau barat, nilai yaitu 10,50 dan 5,15. Dan di sini terbukti nilainya sama dengan tabel pada PPT. Dalam contoh ini nilai maksimal yang dapat dicapai adalah 65 dengan mengambil item dengan berat 10 dan nilai 50 serta item yang berat 5 dan nilai 15. Untuk selanjutnya itu tentang penjadwalan job dengan tenggat waktu. Di sini deskripsi persoalannya ada n buah job yang akan dikerjakan oleh sebuah mesin. Tiap job diproses oleh mesin selama satu satuan waktu dengan tenggat waktu atau deadline pengerjaan setiap job I adalah D lebih sama 0. Job I akan memberikan keuntungan sebesar P jika dan hanya jika job tersebut diselesaikan tidak melebihi tenggat waktunya. Dan bagaimana memilih job-job yang akan dikerjakan oleh mesin sehingga keuntungan yang diperoleh dan pengerjaan itu maksimum. Nah, di sini masuk pada contoh. Misalkan terdapat 4 job, dan di sini kita dapat N sama dengan 4. Dari mana diketahui P1, P2, P3, P4 itu adalah 50, 10, 15, dan 30. Selanjutnya untuk D1, D2, D3, dan D4 sama dengan 2, 1, 2, dan 1. Di sini andaikan mesin mulai bekerja dari jam 6 pagi, di sini didapatkan jobnya. Di sini untuk job pertama, yaitu P1 dan D1, itu tenggatnya seperti diketahui itu adalah 2, atau sama dengan 2 jam. Di sini dikarenakan mesin mulai bekerja dalam jam 6 pagi, di sini harus selesai sebelum pukul 8. Untuk job kedua, diketahui tadi D2-nya adalah 1, maka di sini tenggatnya 1 jam dan harus selesai pada pukul kita dapatkan jam 7. Selanjutnya untuk job 3, yaitu pada D3 tadi dapatkan 2, dan di sini tenggatnya 2 jam. Harus selesai sebelum pukul, di sini didapatkan jam 8. Dan yang terakhir untuk job keempat, D4-nya tadi adalah 1, di sini didapatkan tenggatnya 1 jam,
Di sini harus selesai sebelum pukul, di sini didapatlah jam 7. Dan penggundian, kita masukkan dulu datanya berurut. Untuk yang baris pertama ini, kolom pertama ini adalah untuk job, yang kedua ini adalah P-nya, dan di sini adalah D. Untuk job 1 itu P1-nya 50 dan D1-nya 20 dan seterusnya. Untuk max garis bawah deadline-nya sama dengan max buka kurung job kurung siku 2 for job in jobs tutup kurung. Dan lanjut seterusnya. Di sini kita masukkan informasi tentang tenggat waktu untuk setiap pekerjaan, di mana kita masukkan deadline garis bawah info sama dengan garis siku di dalam kurung 1,6 ditambah 2 di koma 2,6 tambah 1 dan seterusnya. Di sini printnya buka kurung F kutip tenggat waktu untuk setiap pekerjaan titik 2 kurung kurawal deadline garis bawah info. Di sini kita running, kita dapatkan nilai tenggat waktu untuk setiap pekerjaan. Itu di sini untuk job 1 didapatkan deadline-nya jam 8, job 2 itu deadline-nya jam 7, job 3 itu adalah jam 8, job 4 itu adalah deadline-nya jam 7. Baik, saya Diva Putri Adila dengan ujung NIM 0079 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pohon merentang minimum. Di sini disediakan gambar, yang pertama itu ada graf. Graf ini yang memiliki sirkuit yang dimana di sini ada terdiri dari simpul yaitu V dan EJ yaitu E. Dari graf ini kita akan membuat pohon merentang minimum yang dimana kita ketahui syarat pohon itu graf yang tak berarah, terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Nah, di sini kita dapatkan dengan pohon merentang minimum dengan bobot minimumnya. Lalu kita kaitkan dengan Python. Di sini menambahkan EJ dengan bobot. Yang pertama itu dari simpul 1 ke 2 dengan bobot 10. Lalu simpul 2 ke 3 dengan bobot 50. Simpul 2 ke 5 bobot 40. Simpul 1 ke 4 bobotnya 30. Simpul 4 ke 6 itu 20. Simpul 1 ke 5 45. Simpul 3 ke 6 15. Simpul 5 ke 6 55. Simpul 3 ke 5 35. Lalu simpul 2 ke 6 25. Di sini kita mencari pohon merentang minimum. Dapat dituliskan T sama dengan NX titik minimum garis bawah spanning garis bawah tree lalu dalam kurung G, algorit sama dengan prim dalam tanda kutip. Lalu di sini kita running, dapat hasilnya yaitu 1 ke 2, 10, 2 ke 6, 25, 3 ke 6, 15, 3 ke 5, 35, dan 4 ke 6, 20. Selanjutnya kita lanjut lintasan terpendek. Di sini lintasan terpendek ada disediakan gambar yang dimana bisa dilihat dari PPT kami. Lintasan terpendek dari 1 ke 10 pada graf di gambar itu ada beberapa cara. Dengan algoritma greedy itu ada dari 1, 2, 6, 9, 10 dengan bobot 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 13. Ini tidak optimal. Lalu solusi optimalnya adalah dari 1, 3, 5, 8, dan 10 dengan bobot 4 ditambah 3 ditambah 1 tambah 2 sama dengan 11. Kita kaitkan dengan Python, yang dimana di sini kita menambahkan EJ dengan bobotnya. Simpul 1 ke 2 itu 2, 1 ke 3 4, 1 ke 4 3,
2 ke 5, 7, dan seterusnya. Lalu kita menentukan simpul asal dan tujuan. Simpul asalnya itu 1, lalu tujuannya itu 10. Selanjutnya itu mencari lintasan terpendek dengan algoritma Dijkstra, Shortest, garis bawah pet sama dengan NX, Shortest, garis bawah pet, G, simpul asal sama dengan simpul asal, target sama dengan target, lalu bobotnya dalam tanda kutip. Lalu kita menampilkan, lalu kita print dengan dalam kurung itu F, tanda kutip lintasan terpendek dari simpul asal ke tujuan. Di sini dapat kita running, yaitu dengan hasil 1, 4, 5, 8, dan 10. Dengan panjang lintasan terpendeknya adalah 11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nurhuda Ulfa dengan ujung NIM 0078. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kode Hussman, yaitu karakter yang paling sering muncul di dalam data dengan kode yang lebih pendek, sedangkan karakter yang relatif jarang muncul dikodekan dengan kode yang lebih panjang. Kemudian ada langkah-langkah pembentukan pohon biner di dalam algoritma Hussman. Yang pertama, terapkan strategi greedy sebagai berikut. Pada setiap langkah, gabungkan dua buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dua buah pohon penyusunnya. Yang kedua, ulangi langkah pertama sampai hanya tersisa satu buah pohon Hussman. Yang ketiga, yaitu berikan label setiap sisi-sisi di dalam pohon biner dengan angka 0 atau 1 secara konsisten setiap sisinya. Yang keempat, yaitu lintasan dari akar ke daun, membaca semua karakter di dalam data untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Setiap karakter penyusun data dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggar. Kelima, yaitu representasikan string biner untuk setiap karakter kompleksitas algoritma Hussman, yaitu 0 dikali n log n. Kemudian ada contohnya, yaitu misalkan sebuah pesan panjangnya 100 karakter, pesan hanya disusun oleh huruf A, B, C, D, E, dan F. Frekuensi setiap huruf di dalam pesan adalah sebagai berikut. Karakter A, frekuensinya yaitu 45, karakter B frekuensinya 13, karakter C berfrekuensi 12, karakter D frekuensinya 16, karakter E berfrekuensi 9, dan F berfrekuensi 5. Cari kode Hussman untuk setiap karakter di dalam pesan tersebut. Cara mencarinya yaitu yang pertama, kita susun setiap frekuensi yang terendah ke frekuensi yang tertinggi. Kemudian langkah kedua, kita gabungkan dua simpul yang berfrekuensi yang terendah, yaitu simpul F dan simpul E. Maka 5 ditambah 9 yaitu 14, maka simpul F dan E itu terletak antara simpul B dan simpul D. Kemudian kita carikan lagi dari frekuensi yang dua simpul yang berfrekuensi yang terendah, yaitu 12 dengan 13. Maka 12 tambah 13 yaitu 25, maka dapat simpul C dengan B, terletak di antara simpul D dengan simpul A. Kemudian kita ulangkan lagi simpul yang frekuensi 45 ditambah frekuensi 55, maka hasilnya 100. Maka ini terdapat satu
satu buah pohon biner. Kemudian kita cari berikan label setiap sisi-sisi pohon biner tersebut dengan angka 0 dengan 1 secara konsisten. Di sini kita berikan sisi sebelah kiri kita berikan nilai 0 dan sisi sebelah kanan kita berikan nilai 1. Maka kita cari kode Hussman-nya yaitu dari akar ke daun. Maka akar ke A maka kita dapat 0, kemudian akar ke B dapat 101, kemudian akar ke C yaitu 100, akar ke D yaitu 111, akar ke E yaitu 1101 dan akar ke F yaitu 1100. Kemudian kita masukkan kita cari codingannya yaitu Frit A yang memiliki frekuensi 45, B 13, C 12, D 16, E 9 dan F 5. Kemudian Hussman garis bawah tree yaitu Boyle garis bawah Hussman baris bawah tree dalam kurung yaitu Frit. Kemudian Hussman garis bawah quotes sama dengan generate garis bawah Hussman garis bawah quotes dalam kurung Hussman garis bawah tree. Kemudian kita printkan, kita berikan tanda di dalam kurung tanda kutip kode Hussman untuk setiap karakter .2. Kemudian for card kode in Hussman garis bawah quotes titik item tanda kurung .2. Kemudian kita printkan lagi dalam kurung F kutip kurung kurawal card tutup kurung, kemudian .2, kemudian tanda kurung kurawal lagi, kode tutup kurung kurawal, kemudian hasil dari codingannya yaitu kode Hussman untuk setiap karakter yaitu A sama dengan 0, C sama dengan 100, B sama dengan 101, F sama dengan 1100, E sama dengan 1101, D sama dengan 111. Kemudian hasil dari kode di atas akan menampilkan kode Hussman untuk setiap karakter A, B, C, D, E, dan F berdasarkan frekuensi yang telah diberikan. Dapat menjalankan kode ini dan melihat hasilnya untuk memahami bagaimana kode Hussman dapat diterapkan dalam kasus ini. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Wulan Okta Ramadhani dengan NIM 2214040075. Di sini akan menjelaskan tentang pecahan Mesir dan traveling salesperson problem. Yang pertama, pecahan Mesir. Pecahan Mesir sendiri adalah berupa pecahan dalam bentuk paper Q yang dapat dikomposisikan pecahan menjadi jumlah dari sejumlah pecahan yang berbeda. Jadi pecahan Mesir ini adalah representasi pecahan sebagai jumlah pecahan unit yang berbeda-beda. Dalam hal ini, unit adalah pecahan dengan pembilang 1. Tujuannya adalah untuk mempresentasikan pecahan dalam bentuk penjumlahan pecahan dengan denominasi yang berbeda-beda agar hasil penjumlahannya mendekati atau sama dengan pecahan aslinya. Di sini diberikan bentuk umumnya, paper Q sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah seterusnya sampai 1 per Kn. Yang dalam hal ini, K1 kecil dari K2, kecil dari dan seterusnya sampai kecil dari Kn. Contoh, yang pertama 2 per 5 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 15, yang mana 2 per 5 ini merupakan hasil dari penjumlahan 1 per 3 tambah 1 per 15. Lalu selanjutnya 5 per 7, sama dengan hasil penjumlahan dari 1 per 2 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 70. Lalu selanjutnya 87 per 100,
yang mana hasil penjumlahan dari 1/2 ditambah 1/5 ditambah 1/11. Dari contoh ini disimpulkan bahwa setiap pecahan yang dijumlahkan pembilangnya yaitu 1 dan penyebutnya merupakan angka yang berbeda-beda di tiap penjumlahannya. Lalu untuk codingannya sendiri di sini yaitu kita masukkan terlebih dahulu numerator atau pembilangnya. Di sini kita ambil contoh yang 2/5, yang mana numeratornya yaitu 2 dan denominatornya atau penyebutnya 5. Lalu selanjutnya try, lalu kita bikin Egyptian garis bawah fraction sama dengan Egyptian garis bawah fraction buka kurung numerator di koma denominator tutup kurung. Lalu kita print buka kurung F tanda petik pecahan Mesir dari kurung kurawal numerator per kurung kurawal denominator adalah (2 petik tutup kurung. For frac in Egyptian garis bawah fraction (2). Lalu print F tanda petik 1 per dalam kurung kurawal frac tutup kurung kurawal tanda petik koma N sama dengan tanda petik tutup kurung. Lalu kita print tanda kurung, lalu di bawahnya accept value error SE.2, lalu kita print dalam kurung E tutup kurung. Sehingga setelah di running kita dapatkan pecahan Mesir dari 2/5 adalah 1/3 dan 1/15. Selanjutnya yaitu tentang Traveling Salesperson Problem atau TSP, yang mana TSP ini bertujuan untuk menemukan rute terpendek bagi seorang salesman untuk mengunjungi sekumpulan kota tertentu dan kembali ke kota awal, hanya mengunjungi setiap kota 1 kali. Jadi TSP ini sama seperti lintas terpendek, tetapi dia kembali kepada titik awalnya. Nah, di sini diberikan sebuah graf berbobot dengan 5 simpul, yang mana A ke B itu 10, lalu B ke C 11, C ke D 11, C ke E 12, A ke E 12, dan seterusnya. Lalu dengan cara manual kita cari dengan sebuah tabel, yang mana di situ kita tuliskan A, B, C, D, E terlebih dahulu. Lalu ke bawahnya kita tuliskan sesuai urutan yang ada di gambar. Nah, didapatkan dengan algoritma greedy-nya, yaitu A ke C 9, ditambah C ke E 10, ditambah E ke B 11, ditambah B ke D 13, ditambah D ke A-nya 15, sehingga bobot atau jarak yang ditempuhnya yaitu 58. Nah, untuk solusi optimalnya yaitu A ke B 10, B ke C 11, D ke E 12, E ke A 12. Dan jarak yang ditempuhnya yaitu 56. Jadi kesimpulannya algoritma greedy tidak memberikan solusi optimal untuk persoalan TSP. Nah, dengan codingannya kita dapat mencarinya yang pertama dengan menuliskan graph sama dengan kurung kurawal A ke B itu 10, lalu A ke E itu 12, A ke C 9, A ke D 15. Selanjutnya untuk titik B ke A 10, B ke E 11, B ke C 11, B ke D 13, dan seterusnya. Lalu kita tutup dengan kurung kurawal. Lalu kita tentukan titik awalnya, yaitu kita mulai tadi dari titik A. Sehingga kita tulis start garis bawah node sama dengan dalam petik A. Lalu shortest tour, tour distance sama dengan nearest garis bawah neighbor dalam kurung grab, start garis bawah node. Lalu untuk menampilkan hasilnya kita tulis print dalam kurung F tanda petik tur terpendek dari simpul buka kurung kurawal start garis bawah node tutup kurung kurawal titik 2 buka kurung kurawal tanda petik panah tanda petik titik join buka kurung shortest garis bawah tur tutup kurung kurawal dengan total jarak buka kurung kurawal tur garis bawah distance
tutup kurung kurawal, tanda petik, tutup kurung. Sehingga setelah di running, kita dapatkan hasilnya yaitu tur terpendek dari simpul A yaitu A ke C ke E ke B ke D, dan D ke A dengan total jarak 58. Baiklah, sekian paparan materi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.